Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Gilvias Mantika MO dari kelas IM 802 dengan NIM 2404010202003. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan sesuai dengan arahan untuk memenuhi ulangan tengah semester, yaitu membuat analisis dari 5 jurnal untuk memenuhi mata kuliah sistem pakar. Di sini adalah eh, jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan. Jurnal pertama itu adalah aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan telepon seluler berbasis web. Lalu untuk jurnal yang kedua itu adalah sistem pakar mendeteksi kerusakan komputer all-in-one menggunakan metode decision tree. Lalu yang ketiga itu adalah sistem pakar untuk diagnosis penyakit mata dengan certainty faktor dan forward staining. Lalu ada aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit lambung menggunakan forward chaining. Dan yang terakhir adalah penerapan metode forward chaining pada sistem pakar tumbuh kembang balita. Baik, di sini sudah saya buat tabelnya di mana untuk judul jurnal pertama itu sistem pakar untuk diagnosis penyakit mata menggunakan metode certainty faktor dan juga forward chaining. Di sini rangkumannya yang sudah saya rangkum adalah fokus penelitian ini itu membangun sistem pakar untuk mendiagnosis awal-awal penyakit mata. Jadi bukan untuk penyakit mata yang spesifik gitu atau signifikan. Itu misalkan untuk konjungtivitas atau glaukoma degenerasi makula. Ini menggunakan dua metode yaitu certainty factor dan juga forward chaining. Untuk CF-nya sendiri itu untuk mewakili tingkat kepastian gejala dan forward chaining itu untuk menarik diagnosis dari gejala yang diinput. Kelebihan dari jurnal ini adalah uh, diagnosis penyakit mata seringkali itu tidak hitam putih gitu. Gejala biasanya tumpang tindih dan tingkat kepastiannya bervariasi. Dengan menggunakan dua metode ini, memberikan nilai keyakinan pada setiap diagnosis bukan sekedar ada atau tidak ada, tapi forward chain ini kemudian digunakan untuk menelusuri gejala ke diagnosis secara sistematis sehingga proses diagnosis tetap logis dan juga terstruktur. Lalu di dalam jurnal ini itu terdapat data kuantitatif yang dimana hasil pengujiannya itu adalah akurasinya itu 92%, persitinya itu 9%, recall-nya 88%, dan F1 score itu 89%. Hasil pengujian kuantitatif ini tuh yang kuat dan terukur itu adalah akurasi 92% dan juga F1-nya 89%. Lalu, dalam jurnal ini juga disampaikan bahwa sistem ini tuh dirancang sebagai alat bantu diagnosis awal, bukan pengganti dokter, sehingga posisinya itu aman secara etis dan juga medis. Dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan kesehatan mata secara online. Lalu, jurnal ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga menunjukkan nilai sosial dalam ekonomi sistem pakar dalam konteks kesehatan. Apa sih kekurangan dari jurnal ini? Kekurangan yang pertama adalah jurnal ini tidak atau kurang membahas secara detail bagaimana meminimalkan subjektivitas dalam penentuan CF sehingga ada risiko inkonsistensi. Lalu jurnal ini tuh tidak menunjukkan bukti bahwa sistem sudah teruji pada kasus-kasus kompleks atau penyakit mata yang jarang sehingga generalisasinya masih terbatas. Lalu yang terakhir adalah jurnal ini lebih fokus pada aspek teknis diagnosis, tetapi kurang pada aspek keamanan atau privasi dari data pasien itu sendiri. Lalu untuk jurnal yang kedua, itu adalah aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan telepon seluler berbasis web. Untuk jurnal ini ada di tahun 2012. Secara garis besar, jurnal ini itu berisikan untuk membangun sistem pakar berbasis web untuk deteksi kerusakan telepon seluler, bagian tegangan, sinyal, data audio, dan lainnya itu menggunakan forward chaining dengan tujuan untuk memudahkan konsumen mendeteksi kerusakan dan estimasi biaya servisnya. Lalu, untuk keunggulannya adalah studi kasus ini tuh sangat relevan dan juga konkret untuk kehidupan sehari-hari manusia. Lalu, sehingga hasilnya ini tuh mampu untuk mengetahui jenis kerusakan dan estimasi biaya yang diperlukan gitu. Lalu studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem pakar tuh bisa diterapkan di domain non medis yang sangat praktis.
Di sini tuh menerapkan forward chaining dengan pohon keputusan yang terstruktur dan jelas, sehingga mampu untuk menjadi referensi untuk sistem troubleshooting dari device lain. Lalu user interface itu sederhana dan juga mudah untuk dilakukan oleh orang awam. Lalu untuk kekurangannya di ini tuh mengembangkan sistem pakar yang sangat mahal. Dan juga untuk memeliharanya, untuk maintenance-nya juga itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Lalu dalam jurnal itu tuh tidak dibahas strategi untuk menekan biaya. Lalu di dalam jurnal ini tuh tidak ada validasi kuantitatif. Jadi kepercayaan pengguna ini tuh dominan itu tuh rendah karena diagnosisnya ini bisa bisa salah dan juga bisa tidak tepat gitu. Jurnal ini kurang membahas bagaimana menjamin konsistensi dan kualitas basis pengetahuan dari beberapa teknis, sehingga adanya ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas dari pakar teknis. Lalu yang ketiga itu adalah jurnal sistem pakar mendeteksi kerusakan komputer all-in-one menggunakan metode decision tree. Ini jurnal tahun 2025. Secara garis besar, jurnal ini membahas tentang sistem pakar berbasis web untuk diagnosis kerusakan komputer. Sorry. Komputer menggunakan forward chaining dan basis database terstruktur dalam tabel. Sistem ini juga menampilkan pertanyaan yang dijawab pengguna hingga menemukan solusi diagnosisnya. Kelebihannya, metode forward chaining ini efektif untuk troubleshooting komputer karena proses diagnosis dimulai dari gejala yang dialami pengguna menuju kesimpulan jenis kerusakan. Selain memberi diagnosis, sistem juga menyediakan informasi terkait kerusakan sehingga membantu pengguna memahami masalah dan solusi yang diperlukan. Sistem juga menggunakan basis data yang terstruktur dalam tabel aturan sehingga pengetahuan dapat dikelola dengan mudah. Aturan dapat ditambah, diubah, atau dihapus tanpa mengubah program utamanya. Lalu selain itu, keunggulannya juga adalah membantu pengguna memperoleh diagnosis awal dengan cepat dan mengurangi beban konsultasi teknisi. Hal ini meningkatkan efisiensi layanan. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sistem pakar tidak 100% akurat dan memerlukan validasi yang ketat karena bisa berpotensi menghasilkan diagnosis yang kurang tepat karena bergantung pada aturan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya adalah ketergantungan pada pakar dalam akuisisi pengetahuan ini juga mempengaruhi kualitas sistem yang sangat bergantung pada pengetahuan yang diperoleh oleh pakar itu sendiri, hingga sifatnya itu dia lebih subjektif. Di dalam jurnal ini juga cakupan diagnosisnya masih terbatas, sehingga sistem hanya mampu menangani jenis kerusakan yang telah dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Kerusakan yang kompleks atau tidak tercakup dalam aturan dapat menyebabkan diagnosis kurang akurat atau bahkan tidak dapat diberikan. Lalu untuk jurnal yang keempat, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit lambung menggunakan metode forward chaining. Fokus penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar berbasis web untuk diagnosis penyakit lambung seperti gastritis, ulcus pepticum, GERD, dan juga kanker dan juga lambung dan lain-lain. Menggunakan metode ini, pengumpulan datanya itu dengan mewawancarai dengan 3 dokter yang ada di puskesmas. Untuk dokternya sendiri pun ini adalah dokter umum. Lalu kelebihannya adalah sumber pengetahuan ini valid di mana diperoleh dari seorang dokter gitu. Ada dokter mostly itu kan adalah dokter umum, tapi ada juga yang itu adalah dokter spesialis. Lalu metode forward chaining yang digunakan bekerja dari gejala menuju diagnosis sehingga sesuai dengan proses diagnosis penyakit lambung berdasarkan keluhan pasien. Lalu juga sistem ini membantu masyarakat memperoleh informasi dan diagnosis awal penyakit lambung, meningkatkan kesadaran kesehatan serta mendukung deteksi dini sebelum konsultasi ke tenaga medis. Untuk kekurangannya adalah basis pengetahuan hanya berasal dari 3 dokter, sehingga berpotensi menimbulkan bias dan belum tentu mewakili praktik medis yang lebih luas. Tidak ada pengukuran akurasi yang jelas, peneliti tidak menyajikan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, atau recall, sehingga tingkat keandalan sistem sulit dinilai secara objektif.
Lalu cakupan penyakitnya juga terbatas. Ini hanya untuk penyakit general, bukan untuk eh, penyakit yang lebih kompleks. Seperti itu. Lalu untuk jurnal yang terakhir itu adalah penerapan metode forward chaining pada sistem pakar tumbuh kembang balita. Untuk secara garis besar, jurnal ini membahas bagaimana membangun sistem pakar penelitian tumbuh kembang balita berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala menggunakan metode forward chaining uh, status untuk menentukan status kurang normal atau berlebihnya balita. Lalu keunggulannya atau eh, keunggulan atau kelebihan dari jurnal ini adalah membantu standarisasi dan pengarsipan data balita. Sistem mengurangi perbedaan penilaian antara petugas dan juga kesehatan, menyimpan data secara digital dan memudahkan pemantauan perkembangan balita setiap bulan. Lalu metode ini juga sesuai untuk data antropometri, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala merupakan data terukur sehingga aturan IFDIN dapat diterapkan secara jelas dan logis dari data menuju kesimpulan. Hasilnya juga mudah dipahami orang tua. Output berupa kategori status tumbuh kembang dan saran yang sederhana sehingga dapat membantu edukasi kesehatan masyarakat secara luas. Kekurangan dari jurnal ini adalah cakupan penilaian itu terbatas. Sistem hanya menilai aspek antropometri dan belum mencakup perkembangan motorik, bahasa, ataupun sosial emosionalnya maupun kognitif yang juga penting dalam tumbuh kembang balita. Sangat bergantung pada akurasi data input. Kesalahan pengukuran berat badan, tinggi badan, atau lingkar kepala dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Sementara sistem tidak memiliki mekanisme validasi data. Lalu, evaluasi sistem kurang kuat. Jurnal tidak menyajikan metrik performa seperti akurasi, presisi, recall, maupun perbandingan kuantitatif dengan penilaian pakar sehingga tingkat keandalannya sulit diukur secara objektivitas. Itu kurang lebihnya untuk analisis dari 5 jurnal terkait kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar dari beberapa aspek baik dari kesehatan baik dari teknologi eh, itu cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.